Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan terus penuh semangat di dalam menjalani kehidupan ini ya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk hari yang baru dan berkat yang baru yang kami terima hari ini. Tuhan, kami mau hari ini menjalaninya di dalam kasih setiamu. Dan kami mau di dalam kasih setiamu kami kuat dan dimampukan melewati apapun yang terjadi. Kami mau belajar selalu di dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dan setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 23 Juni 2023 tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Haporsiaunipe songonido, anggo so adong pangulaona, naung mate do hadiriona. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan bahwasanya manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mengapa seolah-olah ayat yang disampaikan Paulus dengan yang dikatakan oleh Yakobus ini berbeda? Kenyataannya tidaklah berbeda, tetapi justru ini seirama. Karena memang pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak berdosa ketika mereka telah melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Tetapi kenyataannya sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Jika kita dapat melakukan satu bagian, maka ya di bagian yang lain kita akan menyimpang daripadanya. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia untuk memperbaharui, untuk menggenapi hukum Taurat itu di dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena itu setiap orang percaya harus tetap teguh beriman kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan yang kekal. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah dikatakan. Saudara, memang benar kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimanakah kita menunjukkan iman yang tumbuh, yang hidup di dalam Yesus Kristus itu, jika tidak dinyatakan di dalam perbuatan? Inilah sering disalahartikan oleh banyak orang. Jika sudah beriman, berdoa, bersekutu, memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian, maka itu sudah menjadi satu jaminan kalau kita akan masuk surga. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena banyak orang yang pintar memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian di dalam doa-doa, tetapi tidak pintar menjalani kehidupan. Misalnya apa? Dia sering berdoa, dia sering bersekutu, tetapi pelayanan, kasih di tengah-tengah keluarga itu diabaikan. Dia lebih mengutamakan persekutuan, lebih mengutamakan peribadahan, tetapi keluarganya tidak mendapatkan perhatian.
Apapun yang dibutuhkan oleh keluarga selalu dikesampingkan. Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Keberimanan kita tidak ditunjukkan ketika kita di gereja, ketika kita di dalam persekutuan orang-orang percaya. Tidak. Tetapi keberimanan kita ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam segala pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Di segala aktivitas kita, di sanalah kita menunjukkan bahwasanya kita seorang Kristen yang beriman. Seperti tema besar tahun pelayanan HKBP pada tahun ini, yaitu yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan kita berarti kita mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena hidup kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan dimampukan menjalani hari-hari kita dengan baik. Ketika kita berkendara, kita tidak lagi menerobos lampu lalu lintas ketika belum waktunya untuk berjalan. Kita akan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang lebih dulu, baru kita melewati jalanan. Kita tidak marah, tidak memaki ketika ada kendaraan lain yang menyalip kendaraan kita. Di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita setiap hari, di kantor misalnya, kita tetap melakukan pekerjaan kita dengan taat, tekun, dan rajin. Bukan ketika ada pimpinan saja, tetapi tugas itu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita untuk melakukannya dengan penuh kasih. Karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Di tengah-tengah keluarga kita tidak kehilangan diri kita, tidak kehilangan kasih sayang kita oleh karena berbagai aktivitas kita di luar rumah. Kita boleh lelah, kita boleh capek di luar rumah, tetapi ketika sampai di rumah, keluarga kita harus mendapatkan sukacita damai sejahtera di dalam keberadaan kita. Saudaraku, itulah iman yang sesungguhnya. Ketika kita melihat orang miskin, orang susah, yang sungguh tidak bisa apa-apa, dengan hati yang penuh sukacita kita terdorong untuk menolong. Kita terdorong untuk meringankan beban mereka. Dengan demikianlah kita menyatakan, kita mewujudkan iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena mustahil kita mencintai Tuhan yang tidak kita lihat, sementara saudara-saudara kita yang dapat kita lihat tidak kita cintai. Bukankah Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Na sanabi nahenmu tu anggiku na umet meton na tu audoi dibain hamu. Saudara, marilah kita menjalani hidup ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan marilah kita menunjukkan iman itu di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kiranya kita dimampukan menjalani hidup dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan biarlah iman yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan, sukacita abadi bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjalani hidup kami di dalam iman kepada-Mu. Dan biarlah iman itu boleh kami tunjukkan kepada Tuhan di dalam setiap perbuatan, di dalam aktivitas dan kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah iman kami benar-benar bertumbuh dan berbuah. Sehingga setiap buah baik di dalam iman kami boleh memberi sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, tanpa-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.